Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah pemodelan proses bisnis. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang metodologi proses bisnis atau bisnis proses metodologi. Nah, proses bisnis atau metodologi proses bisnis ini erat kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu proses bisnis life cycle ya. Jadi proses bisnis life cycle itu erat kaitannya dengan metodologi proses bisnis. Kalau kita perhatikan ada 4 langkah atau 4 fase di dalam bisnis proses life cycle, mulai dari desain dan analisis. Yang kedua adalah konfigurasi, yang ketiga adalah enactment, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, bagaimana sih caranya untuk merealisasikan tiap-tiap fase ini ke dalam suatu bentuk kegiatan teknis yang bisa dijalankan dalam suatu konteks project pembuatan proses bisnis atau pemodelan atau pengembangan proses bisnis. Nah, maka di sini kita butuh yang namanya langkah-langkah yang bisa menjadi panduan. Langkah-langkah yang bisa menjadi panduan ini akan dijelaskan di dalam materi ini, yaitu materi metodologi proses bisnis. Nah, oke. Jadi itu yang akan kita bahas kali ini. Selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan tentang materi, kita akan mencoba untuk melihat tujuan dari perkuliahan untuk masing-masing materi serta topik yang ada di dalam masing-masing materi. Nah, untuk tujuan perkuliahannya sendiri di sini ada 2. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini atau mengikuti materi ini, maka harapannya adalah mahasiswa dapat memahami tentang metodologi dalam proyek pengembangan proses bisnis atau bisnis proses. Itu yang pertama. Jadi memahami metodologinya, langkah-langkahnya seperti apa di dalam metodologi itu yang pertama. Yang kedua, memahami tentang tujuan dari tiap-tiap fase pada metodologi proses bisnis. Jadi di sini tujuan dari perkuliahan di sini adalah hanya untuk melakukan perkenalan atau mengenalkan tentang metodologi proses bisnis. Ya, oke. Jadi itu merupakan tujuan dari perkuliahan kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang topik yang akan muncul dan akan kita diskusikan pada materi atau pembahasan materi pertemuan kali ini. Setidaknya ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pembahasan tentang metodologi proses bisnis, dan yang kedua adalah fase-fase yang ada di dalam metodologi proses bisnis. Itu ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan melakukan pembahasan yang general atau yang disebut dengan overview dari apa yang disebut dengan metodologi proses bisnis. Nah, dimulai dari pembahasan kenapa sih kita membutuhkan atau organisasi itu membutuhkan metodologi proses bisnis jika organisasi tersebut ingin membuat atau mengembangkan proses bisnis menjadi proses bisnis yang lebih baru, yang lebih efisien dan lebih efektif. Nah, setidaknya ada 3 tujuan dari metodologi atau penggunaan metodologi proses bisnis. Metodologi proses bisnis itu dapat dijadikan sebagai panduan yang akan digunakan oleh desainer atau proses desainer, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat perbaikan dari proses bisnis, itu yang disebut dengan desainer, sehingga desainer ini dapat melakukan inisiatif pengembangan proses bisnis di organisasi dengan baik. Nah, itu poin yang pertama. Jadi di sini menjadi acuan dari desainer agar desainer itu bisa membuat suatu proses bisnis yang ada di dalam organisasi itu menjadi lebih baik. Itu poin yang pertama, tujuan dari metodologi proses bisnis. Yang kedua di sini adalah kita sudah mengenal tentang bisnis proses life cycle. Pada slide awal tadi kita sudah membahas tentang adanya 4 langkah atau 4 fase di dalam bisnis proses life cycle. Ada desain dan analisis, terus setelah itu ada konfigurasi, enactment, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, bisnis proses life cycle ini kita harus paham bahwa ini merupakan suatu konsep abstraksi yang tinggi, yang artinya harus ada implementasinya, harus ada langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan life cycle ini. Nah,
Oleh karena itu dibutuhkan yang dinamakan metodologi, karena metodologi di dalamnya ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh organisasi agar dia itu bisa mengimplementasikan life cycle ini dengan baik di organisasinya. Nah, di sini bisnis proses life cycle itu akan membutuhkan sudut pandang yang teknis, karena life cycle sendiri itu merupakan sudut pandang yang masih abstrak, yang membahas tentang apa saja, yang membahas tentang teknologi yang dapat digunakan dalam manajemen proses, serta membahas tentang keterkaitan dari teknologi yang bisa diimplementasikan untuk membantu proses bisnis di organisasi atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkan yang namanya metodologi. Dengan adanya metodologi, maka organisasi akan mungkin untuk membuat suatu proses bisnis berdasarkan suatu panduan, yaitu langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah berhasil melaksanakan perubahan atau pengembangan proses bisnis. Nah, itu merupakan tujuan dari metodologi proses bisnis di dalam proyek pengembangan proses bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fase yang ada di dalam metodologi proses bisnis ya, metodologi proses bisnis. Fase-fasenya itu ada 7 fase, dimulai dari fase strategi dan organisasi, fase survei, fase design, platform selection, implementation dan testing, deployment, dan terakhir adalah operation and controlling. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari fase-fase yang sudah ada di slide ini, didefinisikan bahwa untuk strategi dan organisasi itu akan berfokus pada operasi atau kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan mulai dari survei sampai ke operation controlling itu berfokus pada proses bisnis secara individu. Artinya di sini untuk bisa menjalankan metodologi proses bisnis ini, maka kita harus memahami tentang strategi bisnis terlebih dahulu. Baru dari strategi bisnis itu akan diturunkan menjadi proses-proses bisnis yang secara aktual terjadi di dalam organisasi atau yang disebut dengan implemented business process ya, operasional business process dan implemented business process atau yang disebut dengan instance. Itu ya. Kalau misalkan masih ingat tentang pembahasan dari orkestrasi, itu yang disebut dengan instance. Oke, jadi itu 7 dari metodologi proses bisnis. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas apa yang harus ada di dalam kegiatan atau fase yang pertama, yaitu strategi dan organisasi. Nah, di dalam strategi dan organisasi ini, tujuannya dari fase ini adalah untuk memberikan sebuah acuan bagi sebuah perusahaan terkait dengan siapa saja peran dan partisipan yang ada di dalam organisasi dan peran dan partisipan yang berkaitan dengan proses bisnis organisasi pada organisasi luar serta siapa yang menjadi penanggung jawab di dalam proses bisnis. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua di sini adalah untuk merealisasikan suatu tujuan bisnis dari suatu strategi bisnis. Jadi di situ di dalam strategi dan organisasi ada 2 tujuan. Yang pertama adalah menjadi suatu panduan atau acuan atau linkage untuk melihat siapa saja yang bekerja di dalam proses bisnis tersebut. Siapa saja yang memang dia itu melakukan pekerjaan pada suatu proses bisnis di dalam organisasi maupun secara terkoordinasi dengan organisasi lain. Yang kedua, di sini memberikan pengejawantahan atau pentransformasian dari suatu strategi bisnis menjadi tujuan bisnis yang nanti goals atau tujuan bisnis nanti akan bisa didefinisikan ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih aplikatif atau lebih teknis di dalam sebuah organisasi. Oke, itu merupakan tujuannya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara untuk merealisasikan tujuan bisnis dari suatu strategi. Namun sebelum membahas tentang itu, kita perlu memahami strategi itu apa sih. Nah, strategi di sini itu merupakan suatu acuan dari sebuah kegiatan atau suatu langkah yang akan diambil oleh organisasi ke depannya dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Biasanya strategi ini berdampak sampai 5 tahun mendatang gitu ya.
sampai 5 tahun. 5 tahun ini strategi. Suatu strategi dalam organisasi itu akan menentukan ke arah mana organisasi itu akan berjalan. Dan di sini dampaknya itu adalah berdampak dalam waktu jangka panjang. Nah, tujuan dari strategi ini itu akan selanjutnya ditransformasikan ke dalam tujuan bisnis. Nah, bagaimana cara mentransformasinya? Jadi di sini kita lihat pada diagram yang ada di bawah, dari bisnis strategi itu akan diidentifikasikan menjadi sebuah goals. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Maka kita akan mengenal suatu teknik yang disebut dengan balance scorecard, critical success factor, SWOT analysis, TOS analysis, yang semuanya kita bahkan pelajari di dalam mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Nah, itu ya, menentukan dari bisnis strategi menjadi goals. Baru dari goals kita akan tentukan yang namanya bisnis proses yang ada di dalam organisasi, yang mana itu organizational business process itu merupakan sebuah proses bisnis yang mengaitkan kegiatan antar departemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Iya. Baru setelah kita mendefinisikan organizational business process itu akan menjadi acuan di dalam pembuatan operasional business process. Nah, di dalam operasional business process ini, maka kita akan mendefinisikan mana business process yang memang dia itu secara teknis dijalankan di dalam organisasi. Baru setelah itu, proses bisnis akan bisa diimplementasikan. Nah, kegiatan untuk melakukan pengidentifikasian bisnis strategi, penurunan bisnis strategi menjadi goals, penurunan tujuan menjadi suatu organizational business process itu disebut dengan strategi atau fase strategi and organization. Sedangkan di sini bagaimana langkah untuk menurunkan dari organizational business process menjadi operational business process dan implemented business process, itu semuanya masuk ke dalam suatu fase yang disebut dengan business process metodologi. Yang mana bisnis proses metodologi itu ada dua langkah. Yang pertama adalah orkestrasi, yang kedua adalah koreografi. Nah, itu ya. Jadi nyambung lagi ya ke materi-materi yang sebelumnya. Oke, jadi itu tujuan dari strategi dan organisasi. Kita sudah tahu tentang tujuan dari fase yang pertama ini di dalam metodologi proses bisnis. Kita juga tahu tentang apa yang harus dikerjakan di dalam fase yang pertama, yaitu strategi and organization di dalam metodologi proses bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua di dalam metodologi proses bisnis, yaitu survei. Nah, apa yang dilakukan di dalam kegiatan survei ini? Di dalam kegiatan survei dilakukan pengumpulan dan pengorganisasian data dan informasi yang ada di dalam sebuah organisasi, yang tentunya data dan informasi itu dikumpulkan berdasarkan aspek dan domain-domain yang ada di dalam organisasi. Ada beberapa domain manajemen, misalkan ada yang disebut dengan risk management atau manajemen risiko, ada yang disebut dengan kegiatan untuk melakukan planning, ada untuk melakukan kegiatan implementasi, ada kegiatan untuk melakukan aktivitas evaluasi. Semuanya itu memiliki sebuah artefak atau dokumentasi dan memiliki informasi yang mungkin berbeda dan dibutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari sini di dalam kegiatan survei kita mencoba untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut sehingga didapatkan sebuah informasi atau satu informasi besar yang disimpan ke dalam repositori yang akan dikelola setiap kali dilakukan perbaikan proses bisnis. Sehingga dengan adanya repositori ini, organisasi tidak kesulitan ketika melakukan kegiatan perubahan proses bisnis karena tidak ada data, karena alasan tidak ada data, tidak sesuai antara format satu departemen dengan departemen yang lainnya atau format data antara satu departemen dan departemen lainnya dan sebagainya. Itu ya. Jadi survei di sini itu akan melakukan pengumpulan dan pengorganisasian informasi. Nah, pengumpulan dan pengorganisasian informasi itu berdasarkan domain bisnis maupun domain teknis tertentu yang ada di dalam organisasi. Nah,
Di sini perlu untuk dilakukan pengidentifikasian yang namanya infrastruktur teknis yang ada di dalam organisasi agar apa? Agar organisasi itu bisa men-tracking atau memantau kira-kira perubahan infrastrukturnya seperti apa. Apakah infrastrukturnya masih infrastruktur yang lama yang tidak bisa mendukung platform yang akan diterapkan proses bisnis yang baru atau itu perlu untuk dilakukan perubahan. Nah, 3 itu merupakan tujuan dari kegiatan survei, yang mana survei merupakan langkah yang kedua di dalam metodologi proses bisnis. Nah, bagaimana dengan aktivitas yang ada di dalam kegiatan survei? Nah, survei itu dilakukan dan harus dilaksanakan secara mendetail, yang artinya survei itu harus meliputi aspek teknis dan organisasional maupun aspek bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, tentunya untuk melakukan survei itu kita memiliki beberapa teknik. Ada teknik untuk melakukan survei dengan wawancara, ada teknik untuk melakukan survei dengan menggunakan kuesioner, dengan menggunakan instrumen-instrumen yang lain. Ada banyak. Nah, teknik yang beragam ini kita harus bisa mendefinisikan kira-kira teknik apa yang akan digunakan. Karena masing-masing teknik itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penggunaan teknik ini akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, di sini setelah kita melakukan yang namanya survei dengan menggunakan instrumen dan teknik yang sudah kita berikan ke responden misalkan, maka informasi yang sudah didapatkan itu akan didokumentasikan menjadi beberapa format yang berbeda. Biasanya format di dalam dokumentasi itu dalam bentuk teks, ya. Nah, jadi itu melakukan survei. Jadi tujuan dari survei adalah mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi dan data yang ada di dalam organisasi. Pengumpulan dan pengorganisasian data itu dilakukan berdasarkan domain bisnis dan domain teknis. Nah, di sini juga harus diidentifikasikan mana infrastruktur teknis atau apa saja infrastruktur teknis yang perlu untuk didokumentasikan. Nah, oke, jadi itu merupakan kegiatan yang kedua atau fase yang kedua di dalam metodologi proses bisnis, yaitu survei. Oke, masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase desain, ya. Jadi ini fase desain. Kita sudah sampai ke pembahasan fase yang ketiga di dalam metodologi proses bisnis. Nah, di dalam fase desain, maka desainer atau bisnis proses designer itu akan menggunakan atau dia akan memodelkan suatu proses bisnis yang ada di dalam organisasi atau mendesain proses bisnis baru dari organisasi dengan menggunakan informasi dari fase survei atau menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dari fase survei. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan mana proses bisnis yang mengalami permasalahan. Selain itu, juga ditentukan kira-kira mana bisnis proses yang akan diimplementasikan di dalam proyek perbaikan atau pengembangan proses bisnis. Itu tujuan kenapa kok di dalam desain menggunakan informasi harus dari fase survei. Nah, fase survei ini tentunya berdasarkan atau informasi yang sudah didapatkan dari fase survei ini tentunya berdasarkan domain tertentu ya yang sudah kita jelaskan tadi di dalam fase survei dan berdasarkan infrastruktur teknis yang memang ada di dalam organisasi. Nah, bagaimana aturan-aturan di dalam identifikasi proses bisnis? Setidaknya ada beberapa aturan yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, aturannya adalah suatu proses bisnis itu harus dimulai dan diakhiri oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang customer. Bisa saja diawali ketika customer merequest sebuah produk dan diakhiri ketika customer itu menerima produk dari organisasi. Yang kedua, selain proses bisnis dimulai dan diakhiri oleh kegiatan yang dilakukan oleh customer, tiap proses bisnis itu harus memiliki owner atau proses owner. Siapa proses owner ini? Seseorang yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan proses bisnis. Setiap proses bisnis pasti akan ada beberapa owner. Tidak mungkin tidak ada owner di dalam satu proses bisnis. Itu ya. Itu aturan yang harus dipahami. Aturan yang ketiga di dalam desain proses bisnis, yaitu proses bisnis dalam pelaksanaannya itu harus memiliki sebuah batasan. Ya tentu saja ya batasan-batasan yang harus ada di dalam proses bisnis itu seperti batasan waktu,
batasan server atau batasan resource atau sumber daya, dan batasan-batasan lain yang dirasa perlu untuk diidentifikasikan di dalam sebuah organisasi. Nah, karena organisasi itu karena proses bisnis itu memiliki batasan, maka proses bisnis yang didesain itu tidak hanya sebagai acuan di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari pada sebuah organisasi, namun juga proses bisnis ini akan menjadi acuan terhadap kualitas yang diharapkan oleh customer. Jadi di dalam proses bisnis yang dimodelkan dan didesain oleh organisasi itu harus terdapat yang namanya janji layanan dari organisasi. Kira-kira di dalam melaksanakan satu proses bisnis, dia itu bisanya berapa waktunya. Ya, jadi contohnya di Vilkom nih, di dalam pelaksanaan pengurusan KRS dan KHS, ternyata di dalam suatu dokumen yang disebut dengan manual prosedur dan instruksi kerja yang mewakili desain proses bisnis, di situ dijelaskan bahwa di dalam melakukan kegiatan pengelolaan KRS dan KHS dilakukan dalam waktu 1 minggu. Nah, 1 minggu itu merupakan janji layanan yang harus ditepati oleh administrasi yang ada di dalam Fakultas Ilmu Komputer. Nah, itu contoh dari kualitas yang diharapkan oleh customer. Oke, jadi itu merupakan pembahasan dari fase desain pada fase yang ketiga di dalam metodologi proses bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang keempat, yaitu platform selection. Nah, kenapa sih harus dilakukan platform selection? Karena dengan adanya platform selection, maka organisasi akan bisa memilih kira-kira platform teknologi mana yang sesuai dengan proses bisnis yang akan diterapkan di dalam proyek pengembangan proses bisnisnya. Jadi di sini bisa dipilih proses bisnis platform yang akan mendukung proses bisnis itu bisa dipilih oleh organisasi, dia itu mau milih yang mana. Berdasarkan dengan kebutuhan tentunya. Dia bisa memilih platform yang berbasis SOA atau Service Oriented Architecture. Artinya, aplikasi-aplikasi yang mewakili beberapa proses yang sudah ada di dalam organisasi tidak perlu untuk dirubah, namun perlu untuk diinteraksikan atau dikolaborasikan dan dikoneksikan data dan informasinya dengan menggunakan suatu konsep SOA, Service Oriented Architecture. Cara yang lain yaitu dengan menggunakan enterprise architecture, yaitu membuat suatu arsitektur secara general atau arsitektur secara menyeluruh dari seluruh aspek organisasi, bisnis, dan teknologi yang ada di dalam organisasi. Baru dari situ aplikasi-aplikasi yang akan ada dan diterapkan harus mengikuti konteks atau penggunaan enterprise architecture yang sudah dibuat atau arsitektur yang sudah dibuat. Itu dua contoh penggunaan platform yang bisa diterapkan di dalam organisasi. Namun di sini perlu diingat bahwa pemilihan platform itu harus sesuai dengan proses bisnis. Yang artinya adalah platform itu mengikuti proses bisnis, bukan sebaliknya bahwa proses bisnis itu mengikuti platform. Yang terjadi kalau proses bisnis mengikuti platform itu adalah bisa saja platform itu diterapkan, namun banyak orang yang ternyata tidak efisien di dalam melakukan kegiatan berdasarkan platform dan aplikasi yang ada di organisasi. Itu yang terjadi kalau platform proses bisnis mengikuti platform teknologi. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk menggunakan platform yang mana. Yang pertama bisa digunakan platform enterprise integration. Yang kedua bisa menggunakan service composition. Yang ketiga bisa menggunakan workflow management system. Nah, jika organisasi memilih menggunakan platform enterprise integration, maka organisasi harus memiliki suatu arsitektur secara general tentang bisnis organisasi maupun tentang aplikasi yang harus ada di dalam organisasi itu. Jadi di sini ketika organisasi itu ingin mengimplementasikan platform enterprise integration, maka organisasi tersebut harus sudah menyediakan yang namanya arsitektur secara general yang di sana merangkum arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur proses, dan arsitektur teknologi yang akan diterapkan pada sebuah organisasi dalam satu kesatuan besar. Nah, itu contoh dari enterprise atau penggunaan enterprise integration.
Nah, bagaimana kalau misalkan organisasi itu lebih memilih bahwa dia itu ingin menggabungkan atau mengkoneksikan, merelasikan proses atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia itu tidak mau untuk menghapus aplikasi yang sudah ada karena mungkin dirasa sudah terlalu familiar bagi orang yang menggunakannya. Maka organisasi tersebut bisa menggunakan platform yang kedua, yaitu service composition teknik. Dengan menggunakan service composition teknik, maka aplikasi-aplikasi yang sudah ada di dalam organisasi itu akan diinteraksikan atau direlasikan dengan menggunakan konsep SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, yang terakhir bagaimana bagaimana jika organisasi ingin memilih platform workflow management system. Nah, workflow management system itu akan digunakan jika organisasi lebih memilih untuk menggunakan suatu sudut pandang bahwa proses bisnis itu harus dilaksanakan oleh human atau manusia dengan dukungan sebuah sistem informasi. Maka di sini bisa digunakan yang dinamakan workflow management system. Ya. Nah, bagaimana sih cara pemilihan kriteria platformnya? Itu ada beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai acuan di dalam pemilihan platform. Yang pertama adalah integrasi. Jadi, apakah organisasi itu lebih memilih untuk melakukan integrasi atau dia itu ingin menghapus seluruh sistem atau aplikasi yang ada dan menggantinya dengan aplikasi yang baru. Nah, berdasarkan hal itu, maka organisasi akan bisa memilih dia akan memilih platform yang pertama, yaitu Enterprise Integration, platform yang kedua atau Service Composition, atau platform yang ketiga atau Workflow Management System. Nah, di sini Workflow Management System itu biasanya diterapkan ke dalam sebuah aplikasi yang disebut dengan ERP. Ya. Nah, yang kedua, kriteria pemilihan platform itu yaitu berdasarkan interaksi. Jadi di sini yang dimaksud dengan interaksi itu organisasi harus memahami bagaimana user interface itu berjalan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna. Bagaimana user interface itu mengintegrasikan atau menghubungkan antara sistem dengan pengguna. Kalau memang dirasa bahwa user interface dari aplikasi yang lama itu sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan atau tidak ergonomik lagi, tidak mudah untuk digunakan lagi, maka organisasi tersebut bisa memilih untuk menggunakan Enterprise Integration Platform maupun Workflow Management System yang mungkin lebih user friendly untuk user interface-nya. Yang kedua, dipilihlah dari interaction itu ya. Jadi dari kriteria interaction, organisasi harus menspesifikasikan mekanisme notifikasi atau mekanisme komunikasi yang terjadi antara sistem dengan penggunanya. Bisa jadi organisasi atau sistem-sistem yang ada di dalam organisasi itu memiliki mekanisme yaitu push communication, bisa saja berbentuk pull communication. Yang dimaksud dengan push communication itu artinya sistem itu akan memberikan secara aktif atau ketika ada suatu perubahan data, sistem akan memberikan notifikasi ke user. Sedangkan kalau pull communication, maka user yang akan mengakses sistem. Nah, berdasarkan dari hal itu, maka organisasi atau perusahaan akan bisa memilih salah satu dari 3 platform yang ada tadi. Ya. Yang ketiga, berdasarkan dari kriteria interaction, maka organisasi harus menspesifikasikan seberapa lama sih pelatihan yang harus dilakukan agar pegawai-pegawai yang ada di dalam organisasi itu bisa familiar dengan aplikasi yang baru. Kalau misalkan ternyata organisasi nggak mau ada pelatihan sama sekali, maka dia akan bisa memilih fase atau platform yang kedua, yaitu Service Composition Technique. Nah, itu dari kriteria interaction. Sekarang kita akan membahas tentang kriteria proses desain. Nah, di dalam kriteria proses desain, organisasi harus mengidentifikasikan suatu bahasa
yang digunakan untuk menjalankan suatu flow data, flow informasi yang ada di dalam organisasi, ya. Berdasarkan hal itu, maka organisasi akan bisa memilih platform mana yang akan digunakan. Kalau misalkan ternyata dia menggunakan atau organisasi itu menggunakan teknologi yang lama untuk mengekspresikan flow data atau alur informasi yang terjadi di dalam organisasi, maka bisa saja organisasi itu bisa memilih untuk membuat atau memilih untuk menggunakan aplikasi yang lebih baru atau language atau bahasa pemodelan atau bahasa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan antara proses dengan proses yang lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan simulation dan test kriteria. Nah, berdasarkan simulation dan test kriteria, tujuan dari simulation kalau di dalam proses bisnis adalah sebagai langkah untuk melaksanakan validasi. Apakah aktivitas yang terjadi di dalam proses bisnis itu sudah sesuai dengan apa yang ada atau belum. Oke, jadi saya lanjutkan untuk simulation dan test ya. Jadi simulation dan test itu tujuannya adalah untuk memvalidasi apakah proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau proses yang terjadi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan ketika diberikan suatu inputan berupa waktu, inputan berupa resource, inputan berupa biaya, dan sebagainya. Itu tujuan dari simulation dan test. Berdasarkan simulation dan test itu akan bisa didapatkan suatu keputusan apakah organisasi akan merubah seluruh proses bisnis atau tidak. Ini berapa nih? Yang kelima ya, berdasarkan runtime. Nah, berdasarkan runtime itu berarti apakah organisasi harus menanyakan agar kriteria pemilihan platform dengan menggunakan kriteria runtime, itu artinya adalah organisasi dia harus bertanya atau memberikan suatu pertanyaan untuk bisa memilih platform-platform yang sudah disediakan, apakah organisasi tersebut atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam organisasi tersebut sudah sesuai fungsionalitasnya dengan kebutuhan yang ada. Atau apakah yang namanya suatu workflow-nya yang ada di dalam organisasi itu semuanya sudah dikumpulkan atau data-data dari workflow tersebut sudah disatukan ke dalam satu storage yang sama. Yang terakhir adalah general kriteria. Berdasarkan general kriteria, maka organisasi akan bisa melihat pemilihan platform berdasarkan teknologi infrastruktur atau infrastruktur teknologi yang bisa diterapkan di dalam organisasi. Ya. Kalau misalkan ternyata infrastrukturnya itu tidak sesuai atau belum sesuai dengan infrastruktur yang diharapkan, maka bisa jadi organisasi akan bisa mengimplementasikan dengan menggunakan salah satu dari 3 platform yang ada. Nah, oke, jadi itu untuk kriteria pemilihan platform. Ketika kita akan melakukan pemilihan platform, berarti ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah redesign, yang kedua adalah install dan testing, dan yang ketiga adalah review meeting. Nah, jika ternyata berdasarkan kriteria ini ternyata bisa didapatkan atau disimpulkan bahwa organisasi membutuhkan platform yang pertama, yaitu Enterprise Integration Platform, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah jika sistem yang ada sekarang tidak memiliki kriteria untuk diterapkan platform Enterprise Integration, maka sistem yang ada sekarang harus dilakukan redesign ulang. Ya. Tetapi kalau ternyata sistem yang ada sekarang sudah sesuai atau sudah memenuhi kriteria dari platform Enterprise Integration Platform, maka akan bisa langsung dilakukan install dan testing atau pengujian atau implementasi dan pengujian di dalam platform tersebut pada proses bisnis di organisasi. Nah, setelah dipilih apakah akan dilakukan redesign atau akan dilakukan install dan testing, maka selanjutnya organisasi akan melakukan review meeting. Ya. Jika pengujian telah berhasil, jadi jika sudah dilakukan instalasi dan testing dan itu berhasil, maka akan dilakukan review meeting. Yang mana di dalam review meeting akan ditentukan yang namanya suatu keputusan final. Apakah organisasi memang akan menggunakan platform tersebut atau tidak. Nah, oke, jadi itu merupakan pembahasan dari platform selection yang merupakan fase yang keempat di dalam metodologi proses bisnis.
Oke, untuk selanjutnya fase yang kelima yaitu implementation dan testing. Di dalam implementation dan testing, implementasi itu harus dilakukan berdasarkan platform teknologi yang sudah dipilih di dalam design review yang sudah dilakukan pada fase sebelumnya yaitu implementation dan testing. Nah, di sini akan dilakukan pemodelan terhadap proses bisnis operasional yang dibutuhkan oleh organisasi, yang mana proses bisnis operasional tersebut harus dilakukan pemetaan sampai detail, ya sampai detail aktivitasnya itu apa, sehingga organisasi akan bisa menjadi atau menghasilkan suatu panduan bagaimana cara atau bagaimana pelaksanaan proses bisnis yang baru ketika diterapkan proses bisnis tersebut di dalam organisasi. Nah, kriteria untuk pemilihan implementation dan testing ini, bukan kriteria pemilihan platform ya, tetapi di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah implementasi. Implementasinya itu adalah pemodelan proses bisnis, dan testingnya itu memang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang stabilitas dan usabilitas dari solusi yang sudah didapatkan. Untuk bisa mendapatkan stabilitas atau ukuran stabilitas dan usabilitas dari solusi, maka akan dilaksanakan dua hal. Yang pertama adalah lab simulation dan yang kedua adalah field testing. Atau testing itu sebenarnya ada dua di dalam metodologi proses bisnis. Yang pertama bisa dengan menggunakan lab simulation dan yang kedua bisa dengan menggunakan field testing. Apa yang dimaksud dengan lab simulation? Lab simulation dilakukan untuk menguji skenario dari pelaksanaan suatu proses bisnis dengan di dalamnya diintroduksikan atau diinputkan suatu data-data yang terkait dengan kegiatan yang terjadi secara nyata pada aktivitas proses bisnis. Contohnya adalah ada data, ada waktu, ada constraint, ada sumber daya yang harus dimasukkan ke dalam suatu simulasi. Yang kedua, setelah simulasi selesai, selanjutnya dilakukan yang dinamakan dengan field testing. Di dalam field testing, simulasi yang sudah ada atau model yang sudah sesuai dengan uji atau dengan kegiatan validasi, yaitu simulasi, atau yang sudah berhasil disimulasikan atau model yang sudah berhasil disimulasikan akan diimplementasikan. Jadi, akan diimplementasikan suatu proses bisnis yang baru dan teknologi-teknologi yang mendukung proses bisnis tersebut serta platform yang mendukung proses bisnis tersebut ke dalam suatu lingkungan kecil, dan lingkungan tersebut bisa dikontrol sehingga akan bisa dirubah variabel-variabelnya. Nah, jadi itu merupakan tujuan dari implementation testing yang ada di dalam fase kelima pada metodologi proses bisnis. Untuk fase yang ketujuh yaitu operation dan controlling. Jadi operation dan controlling di sini merupakan fase terakhir. Sebelumnya terlewat ya fase yang keenam yaitu fase deployment. Di dalam fase deployment, simulasi, hasil dari simulasi dan field testing yang sudah dilakukan di dalam fase implementation dan testing itu akan diimplementasikan di dalam organisasi. Baru setelah diimplementasikan, organisasi tersebut diimplementasikan selama beberapa waktu tertentu, organisasi tersebut akan bisa melakukan proses pemantauan. Dan ketika sudah dilakukan pemantauan, proses bisnis akan dilakukan controlling. Nah, di sini operation dan controlling itu ada dua kegiatan. Yang pertama adalah atau memiliki subfase, ada dua subfase. Yang pertama adalah instalasi dan yang kedua adalah runtime. Instalasi itu tujuannya adalah untuk mengedukasi pegawai agar pegawai tersebut bisa efisien di dalam menggunakan sistem pada platform yang baru atau pada proses bisnis yang baru. Jadi dilakukan yang namanya edukasi terhadap pegawai dengan melakukan yang namanya training atau pelatihan. Yang selanjutnya setelah dilakukan edukasi pegawai, di dalam instalasi juga dilaksanakan migrasi data dan informasi dari aplikasi lama. Kalau misalkan aplikasi lama itu dihapus. Atau kalau misalkan ingin melakukan platform SOA, berarti akan dilakukan integrasi data. Intinya ketika kita menggunakan satu platform atau salah satu dari 3 platform yang sudah ada, maka akan selalu dilakukan migrasi data dan informasi agar data dan informasi sesuai dengan penggunaannya pada proses bisnis yang baru. Baru setelah itu dilakukan yang namanya implementasi aplikasi yang bisa mendukung suatu proses bisnis di organisasi yang tentunya sesuai dengan platform yang sudah dipilih. Nah, itu merupakan langkah yang ada di dalam instalasi.
Sedangkan langkah yang ada di dalam runtime di sini adalah proses bisnis itu harus dijalankan di dalam sebuah organisasi berdasarkan dengan aktivitas yang terjadi sehari-hari. Jadi di sini kegiatan bisnis sehari-hari yang terjadi di dalam organisasi itu harus diimplementasikan berdasarkan dengan platform yang sudah dibangun dan aplikasi baru yang sudah diimplementasikan atau yang sudah didevelop. Nah, baru setelah dilakukan atau kegiatan bisnis yang baru itu dijalankan, selanjutnya organisasi itu akan melakukan pemantauan terhadap proses bisnis yang terjadi. Setelah dilakukan pemantauan, setiap kali dilakukan pemantauan, aktivitas proses bisnis itu akan dicatat di dalam sebuah file yang dinamakan dengan event log, ya. Event log, ya. Event log ini ya, event log. Yang mana event log itu mendeskripsikan data-data historis, yang mana di situ mencatat setiap kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan proses bisnis. Yang mana event log tersebut akan disimpan menjadi sebuah repositori, yang mana repositori tersebut akan digunakan untuk perbaikan proses bisnis pada kedepannya. Nah, itu merupakan langkah yang ada di dalam operation dan controlling. Oke, jadi pembahasan dari mata kuliah pemodelan proses bisnis sudah rampung ya. Jadi pembahasan tentang metodologi atau materi tentang metodologi proses bisnis itu merupakan pembahasan atau materi yang terakhir di dalam 14 kali pertemuan dari mata kuliah pemodelan proses bisnis. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kalau misalkan ternyata ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan pada forum diskusi yang sudah disediakan. Nah, sebelum saya menutup dari materi atau pembahasan materi tentang metodologi proses bisnis, ada satu tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi di sini narasinya itu adalah narasi dari tugas ini atau tugas ini memiliki narasi. Yang pertama, silahkan masing-masing rekan-rekan mahasiswa di sini menemukan proses bisnis yang berbasis IT pada sebuah perusahaan. Perusahaannya tidak saya batasi perusahaan apa, bisa perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang keamanan, di bidang pengiriman barang dan jasa, di bidang retail, di bidang manufaktur, dan lain sebagainya. Yang penting di dalam proses bisnisnya harus didukung oleh IT. Yang pertama yang harus dikerjakan itu adalah buat deskripsi singkat tentang bisnis dari perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa poin yang harus didefinisikan. Yang pertama adalah bidangnya apa, organisasi tersebut, input, proses, sama outputnya apa, produk atau layanan yang dihasilkan itu apa, dan yang terakhir adalah profil dari perusahaan tersebut. Yang kedua, temukan dan deskripsikan strategi bisnis organisasi ya. Jadi definisikan sebenarnya strategi bisnis dari organisasi itu apa ya. Maksudnya strategi itu bukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan sebagainya loh ya, tetapi apa yang harus dicapai dari organisasi pada 5 tahun ke depan. Nah, itu harus ada strategi bisnis organisasi. Yang ketiga yaitu identifikasi proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Oke. Satu lagi, untuk menemukan strategi bisnis di organisasi itu biasanya organisasi mengkeep atau merahasiakan strategi bisnis, sehingga di sini untuk poin yang kedua yaitu rekan-rekan mahasiswa diharuskan untuk mendeskripsikan strategi bisnis organisasi. Itu sebenarnya merupakan poin yang opsional ya. Opsional. Kalau misalkan memang bisa dideskripsikan akan ada nilai tambahan. Tetapi kalau misalkan tidak ada deskripsinya tentang strategi ya wis, enggak apa-apa. Yang ketiga di sini saya lanjutkan, yang ketiga adalah identifikasi proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Baru selanjutnya silakan modelkan satu proses bisnis utama dengan menggunakan BPMN. Sudah tahu kan bagaimana cara untuk mendefinisikan proses bisnis utama di dalam organisasi dengan menggunakan yang namanya teknik value chain yang sudah kita bahas di awal sekali ya. Value chain. Nah, baru setelah
dimodelkan proses bisnis utama, hanya satu proses bisnis utama itu dimodelkan. Selanjutnya definisikan orkestrasi dan koreografi dari proses bisnis. Nah, oke, itu merupakan narasi yang harus dipatuhi atau teknis pengerjaan dari tugas yang harus dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi, untuk pengumpulan tugasnya ada aturannya. Yang pertama, pengumpulan tugas dilakukan dalam format file PDF, ukuran dokumennya adalah A4, fontnya adalah Arial, fontnya adalah 12 poin dengan spasi 1. Nah, pengumpulan nanti dilakukan pada assignment di dalam Google Classroom yang akan saya buat, dan deadline pengumpulan itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 jam 8 malam atau jam 20.00. Di sini ada tanda seru ya, ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada plagiarisme antara satu tugas dengan tugas yang lain. Oke, jadi itu apa yang sudah kita bahas dari awal, yaitu tentang metodologi proses bisnis. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya dari tiap-tiap mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang ada di kelas ini. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.